Tugas kelompok KD 4.2 mengkonstruksi atau memproduksi teks laporan hasil observasi. Kelompok B kelas 10 IPS 1 dengan anggota Ariel Kurniawan, Anissa Budi Windarti, Amal Rizky Fadila, Anggita Dwi Fibrianti, Andika Bagas Kumara, Ahmad Ihsanuddin, Astari Syadini Salsabila, Anissa Putri Sutantri, Alifah Nafisatu Fahati. Perkenalkan, nama saya Ariel Kurniawan, kelas 10 IPS 1, nomor absen 16. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ihsanuddin, kelas 10 IPS 1, nomor absen 2. Perkenalkan, nama saya Andika Bagas Kumara, kelas 10 IPS 1, nomor absen 8. Perkenalkan, nama saya Alifah Nafisatu Fahati, kelas 10 IPS 1, absen 4. Perkenalkan, nama saya Anggita Dwi Fibrianti, absen 10, kelas 10 IPS 1. Saya Astari Syadini Salsabila, nomor absen 18, kelas 10 IPS 1. Perkenalkan, nama saya Anissa Budi Windarti, absen 14. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Sutantri, nomor absen 12, kelas 10 IPS 1. Perkenalkan, nama saya Amal Rizky Fadila, kelas 10 IPS 1, nomor absen 6. Teks laporan hasil observasi berjudul tumbuhan talas. Berikut ini adalah tumbuhan talas yang kami jadikan sebagai objek observasi kami. Rekaman ini kami ambil pada hari Sabtu, tanggal 18 September 2021 yang berlokasi di Godegan, Trimurti, Serandakan, Bantul. Lebih tepatnya di rumah salah satu anggota kelompok kami, yaitu Anissa Budi Windarti. Tumbuhan talas. Talas atau Colocasia esculenta L, suku talas-talasan atau Araceae, merupakan salah satu jenis umbi-umbian yang termasuk jenis herba menahun dan salah satu tumbuhan penghasil umbi yang cukup penting. Tumbuhan ini diperkirakan berasal dari wilayah Asia Tenggara atau Asia Tengah bagian selatan dan sudah dibudidayakan manusia sejak masa purba, bahkan sebelum padi ditanam orang. Kini talas telah menyebar ke berbagai belahan dunia, termasuk India, Cina, Afrika Barat dan Utara, serta Hindia Barat. Talas merupakan makanan pokok selain sukun di beberapa kepulauan di Oseania. Tanaman talas ini tergolong dalam marga Alismateles dengan anggota keluarga Araceae dan Xenoscholaceae. Di Indonesia, talas dapat ditemukan hampir di seluruh kepulauan dan tersebar di tepi pantai sampai pegunungan di atas 1000 meter di bawah permukaan laut, baik yang liar maupun sengaja ditanam. Tanaman ini diklasifikasikan sebagai tanaman berbiji dan berkeping satu dengan sistem perakaran serabut pendek yang tumbuh dengan liar. Tanaman ini memiliki batang dengan bentuk yang bulat dengan ukuran kurang lebih 50 hingga 60 cm. Batangnya biasanya tumbuh tegak dan memiliki percabangan daun tunggal yang cukup besar. Tanaman talas dapat tumbuh dan berukuran cukup besar dan diikuti dengan perkembangan batangnya sesuai dengan pertumbuhan tanaman tersebut. Batang tanaman ini juga memiliki warna keunguan. Tanaman ini memiliki batang dengan bentuk
yang bulat dengan ukuran kurang lebih 50. Tanaman ini juga memiliki bunga yang berukuran 10-30 cm dan berwarna hijau atau kemerahan. Uniknya, bunga tanaman ini terpisah dengan bunga jantan dan betina yang terletak pada bagian bawah dan atasnya. Perbungaan terjadi di dalam tongkol di ketiak bertangkai 15-60 cm. Tongkol berwarna mentega pada bagian jantannya. Buah buni berwarna hijau dengan ukuran 0,5 cm. Bijinya berbentuk gelendong, beralur membujur. Penyerbukan bakal buah bisa dilakukan dengan bermacam cara, mulai dari bantuan angin, bantuan hewan, atau dapat dilakukan dengan cara melekatkan bunga jantan dan betina yang ada pada tanaman tersebut. Akar dari tanaman ini adalah serabut. Meskipun begitu, tanaman ini masih tetap bisa berdiri dengan kokoh karena tanaman ini bersifat adventif yang tumbuh tidak pada tempatnya atau tidak sesuai dengan jalurnya, serta tumbuh tegak di dalam tanah dengan kedalaman 10-20 cm atau lebih. Selain itu, akar dari tanaman talas ini sudah pasti membesar seiring dengan tumbuhnya tanaman. Daun dari tanaman talas ini juga berukuran cukup lebar dan hampir menutupi seluruh tanaman dengan bagian tepi rata disertai dengan pertulangan daun yang sangat jelas. Lebar daunnya kurang lebih sekitar 50 hingga 60 cm atau bahkan lebih besar sesuai dengan tumbuh tanamannya. Jumlah daun dari tanaman talas mulai dari 2 hingga 5 helai tergantung dari besar tanaman dan jenis, dengan tangkai berwarna hijau bergaris-garis hijau tua atau keunguan 23-150 cm. Pangkalnya berbentuk pelepah, helaian daun 6,60 x 7,53 cm, bundar telur, jorong atau lonjong, kadang-kadang berwarna keunguan di sekitar menancapnya tangkai, sisi bawahnya berlilin, ujung pangkalnya membulat, warna daunnya hijau muda hingga hijau tua, disertai dengan jenis daun tunggal, tangkai panjang berwarna kecoklatan dan pangkal daun meruncing. Habitat tumbuhan talas di tanah-tanah basah termasuk tanah-tanah sawah dengan irigasi yang teratur, tanah-tanah beririgasi, dan tanah di paya-paya yang miskin akan drainase dengan suhu 25-30 derajat Celcius dan kelembapan yang tinggi akan mendukung pertumbuhan talas. Talas dapat tumbuh mulai dari pantai sampai ketinggian 1.800 meter dpl. Talas berkembang biak secara vegetatif. Umbi utama, potongan umbi, dan anakan umbi dapat ditanam. Tetapi tunas dan ujung umbi biasanya lebih baik. Penanaman dengan umbi harus diambil dari tanaman yang sehat, dihindari dari tanaman yang berakar atau umbi yang berakar, dan yang terjangkit gejala virus mosaic disease. Tanaman talas memiliki manfaat yang bermacam-macam. Umbinya dapat dimakan sebagai sumber karbohidrat yang cukup penting, namun harus dimasak terlebih dahulu sebelum dikonsumsi karena mengandung getah yang gatal. Umbi talas dan helaian daun serta tangkai daunnya bisa dimasak dan dimakan. Selain itu juga dapat diolah dengan cara dikukus, direbus, dipanggang, digoreng, atau diolah menjadi tepung dan bubur. Bubur talas dapat melancarkan pencernaan sehingga dapat dikonsumsi untuk makanan bayi dengan tingkat alergi yang rendah. Umbinya sedikit beracun, berkhasiat anti radang dan mengurangi bengkak. Umbi dan tangkai daunnya mengandung tepung, filose, polifenol, dan saponin. Di beberapa daerah di Indonesia di mana padi tidak dapat tumbuh, seperti di Kepulauan Mentawai dan Papua, talas digunakan sebagai bahan makanan pokok dengan cara dipanggang, dikukus, dan dimasak dengan tabung bambu. Di Jawa dan di tempat-tempat lain di Indonesia, umbi talas dikukus dan digoreng untuk dinikmati sebagai camilan. Daunnya dapat digunakan untuk membungkus buntil, ikan teri yang dibumbui dan dibungkus dengan daun talas. Tangkai daun juga dapat dimasak sebagai sayuran, salah satunya sayur lompong dari Jawa Barat. Selain itu, daunnya juga dapat digunakan untuk pakan ikan gurame dan campuran pakan ternak, terutama ternak babi. Daun dan tangkainya bersifat astringen.
Sekian dari kami. Apabila banyak salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.